warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ade Nirwana dengan NIM 14235451. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Baik, pada video kali ini Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana dan kejadian luar biasa yang dilakukan oleh beberapa negara jika terjadi bencana, terkhususnya yaitu Indonesia dan juga Jepang. Nah, pada yang video pertama yaitu mengenai gempa Jogja pada tahun 2006, di mana pada video tersebut membahas secara mendalam mengenai gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 yang berkekuatan 5,9 skala Richter dan berlangsung selama 57 detik. Gempa ini menjadi salah satu gempa paling mematikan di dunia dengan hampir memakan korban 6.000 korban jiwa, terutama di Kabupaten Bantul dan juga Klaten. Potensi bahaya yang terjadi di gempa Jogja tahun 2006 yaitu gempa bumi tektonik dangkal akibat pergeseran sesar opak dengan magnitudo 5,9 dan juga longsor dan rayapan tanah. Resiko bencana ini yaitu keruntuhan bangunan secara masif dan memakan korban sebanyak 6.000 jiwa. Dan juga dampak yang terjadi yaitu puluhan ribu orang luka-luka dan juga korban jiwa yang hampir 6.000 dan kehilangan tempat tinggal, serta pergeseran atau rayapan tanah yang membuat desa tidak layak huni dan memaksa mereka harus relokasi total. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dokumenter ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir. Dalam video tersebut membahas mengenai ancaman gempa megatrust dan potensi tsunami besar yang menghantui wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Lebak Selatan, Banten. Video itu menyoroti kekhawatiran masyarakat pesisir yang tinggal di zona rawan tsunami dan masih rendahnya kesiapan mereka dalam menghadapi bencana ini. Gempa megatrust terjadi akibat pertemuan lempeng samudra dan benua dengan potensi kekuatan gempa hingga magnitudo 8,7 dan tsunami setinggi 20 meter, seperti yang diperkirakan untuk selatan Banten. BMKG telah memetakan lokasi dan potensi kekuatan megatrust di berbagai wilayah, tetapi tidak dapat memprediksi kapan tepatnya bencana akan terjadi. Nah, potensi bahaya pada saat megatrust ini yaitu gempa megatrust dengan potensi magnitudo 8,7 serta tsunami yang diprediksi hingga 20 meter. Kemudian risiko bencananya yaitu kehancuran di wilayah pesisir, isolasi wilayah, dan tingginya korban jiwa. Kemudian dampak yang terjadi yaitu kerusakan masif pada rumah dan jembatan putus, kepanikan massal yang menyebabkan kecelakaan saat evakuasi mandiri dan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu video Jepang Earthquake Resilience Explained yang menjelaskan bagaimana Jepang, salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia, telah mengembangkan ketahanan yang luar biasa terhadap bencana gempa bumi. Meskipun gempa besar berkekuatan 7,6 magnitudo baru-baru ini melanda pantai barat Jepang, jumlah korban relatif rendah. Sejak gempa Kanto tahun 1923, semua bangunan Jepang telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Banyak rumah juga dilengkapi dengan perlengkapan bertahan hidup saat gempa. Sistem peringatan dini canggih termasuk di ponsel dan juga kereta api, serta membantu menjaga keamanan negara. Sekolah-sekolah secara rutin mengadakan latihan gempa. Selain itu, semua bangunan Jepang harus menjalani inspeksi keselamatan setiap 10 tahun. Namun, meskipun persiapan yang ketat, Jepang masih dihantui oleh gempa berkekuatan 9,0 magnitudo pada tahun 2011 yang memicu tsunami besar dan menyebabkan bencana nuklir. Pada video tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada yang sepenuhnya tahan gempa dan Jepang tidak dapat mempersiapkan setiap kemungkinan. Dan setiap kemungkinan selalu ada kekhawatiran akan gempa lain yang disertai dengan tsunami. Kemudian video yang terakhir tentang Jepang yaitu pada video Disaster Resilience, yang dimana menunjukkan bagaimana Jepang meskipun sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan topan, telah membangun ketahanan bencana yang kuat. Dalam video tersebut menyoroti bagaimana masyarakat Jepang yang terlatih dan teknologi canggih bekerja sama untuk melindungi penduduk dari bencana.
Potensi bahaya yang terjadi yaitu bisa saja gempa bumi, tanah longsor, topan, runtuhnya bendungan, ataupun bendungan alam. Risiko bencananya yaitu ancaman terhadap infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan raya, serta desa di hilir sungai. Dampak yang terjadi yaitu bisa saja kerusakan infrastruktur, penyumbatan sungai, dan juga pembentukan bendungan alam akibat longsor. Kesimpulan pada video tersebut yaitu menyimpulkan bahwa meskipun bencana dapat terjadi kapan saja, namun persiapan yang baik di Jepang selalu memberikan harapan untuk masyarakatnya. Itu tentang mengenai perbandingan model pencegahan dampak. Di sini saya akan membandingkan video antara Indonesia dan juga Jepang. Yang pertama yaitu model Jepang, di mana saat terjadi bencana, Jepang bersifat teknostruktural, institusional, dan juga komprehensif, di mana fokus utamanya yaitu mengintegrasikan teknologi dan merekayasa sipil yang canggih ke dalam setiap aspek infrastruktur dan juga bangunan. Sedangkan model Indonesia itu bersifat komunitas, driven atau bottom up, dan pembelajaran dari pengalaman serta kesiapan sangat bergantung pada inisiatif lokal dan upaya pembangunan kapasitas di tengah tantangan pendanaan. Baik, cukup sekian video penyampaian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah, bye-bye.